waktu Amerika. Hari ini hari Jumat menjelang sholat Jumatan, saya akan berbagi analisa tentang fenomena perang di Ukraina antara Rusia dan Ukraina, yaitu invasi Rusia dari Ukraina, dan bagaimana tanggapan publik Amerika tentang invasi ini. Kalau saya perhatikan di media-media sosial, di grup-grup WA, teman-teman Amerika umumnya mereka menyayangkan terjadinya perang di Ukraina. Bahkan mereka mengingat kembali terjadinya serangan Nazi Hitler terhadap Polandia yang memicu Perang Dunia Kedua. Nah, ya ada khawatiran juga di sini bahwa ketika itu terjadi di Ukraina akan memicu Perang Dunia Ketiga. Apalagi kita tahu bahwa Ukraina dan pertama Rusia, bukan Ukraina, punya senjata nuklir yang bisa membahayakan kemanusiaan. Sehingga mulai banyak analisa yang publik di sini menyamakan antara Vladimir Putin dan Hitler. Ya, itu adalah keresahan masyarakat Amerika yang saya rasakan karena saya tinggal di Amerika, terutama kekhawatiran mereka terhadap Perang Dunia Ketiga yang akan memicu perang nuklir antara dua negara besar, yaitu Amerika dan Rusia. Sebenarnya kalau kita analisa secara mendalam apa yang terjadi di Rusia hari ini, pertama di Vladimir Putin itu, bisa kita tarik kembali di tahun 2012. Ini ketika Putin menang mutlak di pemilu Rusia, namun banyak terjadi protes di kota-kota besar di Rusia seperti di Moskow dan di Saint Petersburg. Nah, protes-protes ini menuntut akan pemilu yang menurut mereka adalah curang, tidak jujur, dan mereka bahkan menuntut turunnya Putin dari kursi kepresidenan. Demonstrasi ini dianggap sebagai demonstrasi terbesar setelah revolusi Bolshevik bahkan ya di Rusia pada itu. Nah, sebenarnya sebelum tahun 2012 Putin itu fokus pada industrialisasi, pada ekonomi pembangunan dalam kebijakan politiknya dalam negerinya. Namun sejak peristiwa demonstrasi itu adalah kita sebut istilah turning point dari politiknya Putin, atau critical juncture kalau bahasa politiknya. Dari perubahan policy Putin yang awalnya tadi sangat economic oriented menjadi anti barat dan nasionalistik. Nah, apa yang dilakukan Putin selanjutnya pada tahun 2013, dia menyerang Crimea, sebuah daerah di selatannya Ukraina yang kebetulan etnisnya kebanyakan adalah etnis Rusia. Dan ternyata ketika dia mulai menyerang Crimea waktu itu, di tepi Danau Laut Mati ya, Danau Baltik, ternyata mendapat popularitas dari masyarakat Rusia. Jadi popularitasnya naik secara politik. Kalau dalam teori politik dikatakan bahwa jika ingin mendapat collective action, dukungan atau popularitas, maka harus menciptakan musuh, threat, ancaman. Dan ancaman itu adalah yang diciptakan oleh Putin, sepertinya adalah Ukraina dan Barat ya. Karena Ukraina kebetulan dalam politik luar negerinya lebih dekat ke NATO dan Barat. Dan inilah yang kemudian dianggap oleh Putin sebagai ancaman, dan itu dikapitalisasikan oleh Putin sehingga dia mendapat dukungan yang cukup besar di domestiknya. Jadi ada semacam kapitalisasi dari ancaman itu untuk memperkuat kedudukan dia sebagai seorang presiden yang otoritarian di Rusia hari ini. Putin itu sudah berkuasa berapa tahun tuh kan? Sudah lama sekali. Dalam teori politik itu disebut dengan ciri-ciri penguasa yang otoritarian. Dia bolak-balik perdana menteri, presiden menteri untuk mempertahankan kekuasaannya.
Mungkin itu analisa singkat saya terhadap apa yang terjadi di Rusia dan bagaimana tanggapan politik Amerika. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya yang membahas tentang politik, terutama politik luar negeri tentang Rusia dan Ukraina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.